Selamat pagi, shalom. Damai sejahtera, sukacita dari Roh Kudus senantiasa ada di dalam kehidupan Anda. Karena saya percaya di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, kerajaan Tuhan hadir di tempat ini. Maka kerajaan Tuhan yang hadir atas kehidupan kita membawa perubahan, membawa sukacita, membawa kemenangan yang ajaib. Puji nama Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, di sepanjang bulan Juli, karena memang kita selalu bertema 1 bulan. Jadi di sepanjang bulan Juli, Zion Church of Christ mengambil tema yaitu membahas mengenai berbagai karunia. Jadi di bulan Juli ini kita berbahas terus mengenai karunia-karunia. Saya percaya bahwa sampai hari ini karunia Tuhan tetap berlaku. Saya percaya bahwa kuasa Tuhan tetap bekerja. Saya percaya bahwa sampai hari ini lawatan-lawatan Tuhan tidak pernah berhenti. Itu sebabnya di sepanjang bulan Juli kita berbahas yaitu mengenai karunia. Dan hari ini tema yang saya bawakan atau judul yang saya bawakan berbicara mengenai karunia iman. So mari siapkan catatan saudara atau mungkin siapkan gadget saudara. Mungkin ada beberapa hal yang saudara harus foto. Saudara harus ingat lagi untuk menjadi catatan penting yang akan saudara baca lagi nantinya di tempat tinggal Anda masing-masing. Hari ini kita akan berbahas mengenai karunia iman. Dan ini akan membukakan paradigma kita tentang iman itu sendiri. Nah saudara, pada saat kita berhadapan dengan sebuah pergumulan, terkadang kita mendengar sebuah pertanyaan. Pertanyaannya adalah apakah kita mempunyai iman untuk kita memperoleh jawaban dari Tuhan. Lalu juga ada suara lain yang mungkin mengatakan, mungkin iman kita terlalu kecil, atau mungkin iman kita terlalu sedikit. Kita berpikir demikian. Mungkin mengejar hamba Tuhan, dan kita minta tolong untuk ditambahkan iman, karena kita berpikir bahwa iman kita kecil. Saya percaya bahwa semua orang Kristen, siapapun itu, mengakui pentingnya iman. Karena tanpa iman, kita nggak mungkin bisa menyenangkan Tuhan. Kitab Ibrani pada pasal 11 pada ayat yang ke-6 berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Juga Yesus mengatakan bahwa dengan iman orang yang percaya apapun yang mustahil menjadi berhasil. Markus pada pasal yang ke-9 ayat 23 berkata, jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Bahkan saudara yang kasih Tuhan, dalam Efesus 2 pada ayat yang ke-8 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi adalah pemberian Allah. Berarti saudara yang kasih Tuhan, Anda dan saya sebenarnya diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman. Jadi iman adalah faktor yang menentukan kehidupan orang Kristen sebenarnya. Jadi kita gak mungkin tanpa iman. Kita harus bergerak dengan iman. Lalu pertanyaannya bukanlah apakah kita membutuhkan iman, karena sudah dijawab oleh ayat-ayat tadi bahwa kita semua perlu iman. Pertanyaannya adalah apakah kita memiliki iman? Kalau iya, apakah iman yang kita miliki itu sudah cukup? Apakah iman yang ada pada kita sudah kuotanya sudah melengkapi seperti itu? Nah sebenarnya orang Kristen, orang yang percaya pada Yesus telah memiliki kualitas dan kuantitas iman yang sama seperti Yesus. Iman yang ada pada Anda, iman yang ada pada saya, iman yang ada pada kita, sebenarnya kualitas dan kuantitasnya sama dengan iman yang ada pada Yesus. Karena bicara mengenai iman, ini bukan tentang beriman kepada Yesus. Bicara iman bukan sekedar kita beriman kepada Yesus, tetapi berbicara mengenai imannya Yesus yang ada di dalam kita. Kebanyakan kita berpikir saya beriman. Tahu nggak saudara? Sebenarnya bukan kita beriman, bukan sekedar kita beriman kepada Yesus. Tapi akarnya adalah, dasarnya adalah, permulaannya adalah imannya Yesus dulu yang harus ada di dalam diri kita. Bagaimana mungkin kita bisa beriman kepada Yesus kalau kita tidak menerima dulu imannya Yesus ada di dalam kita? We cannot give what you don't have. Bagaimana kamu bisa memberikan sesuatu yang kamu sendiri belum pernah terima? Kalau saya mau ngasih duit 1 juta sama Anda, berarti saya harus masukin dulu duit di kantong saya 1 juta. Kalau di kantong saya cuma ada 100.000, saya mau ngasih 1 juta, yang keluar cuma 100.000.
Prinsip ATM itu berlaku. ATM itu hanya berguna kalau ada isinya. Berarti harus diisi dulu baru dia bisa keluarin, betul ya? Anda nggak bisa keluarin tiba-tiba saudara berdoa, dalam nama Yesus, ATM saya penuh, berisi banyak dalam nama Yesus. Saudara masuk ke ATM, saudara colok, padahal saudara tahu dari handphone saudara saldonya berapa, cuman ada 50.000. Lantas Anda beriman bahwa saldo Anda akan mencapai 300 juta. Anda pergi ke ATM, Anda colok di sana, Anda pencet PIN, dan Anda pencet saldo. Percayalah, saldonya tetap seperti di handphone Anda tadi. Halo? Anda tidak bisa mengeluarkan yang tidak Anda masukkan. Sama dengan iman. Iman itu berbicara mengenai imannya Yesus yang Tuhan tempatkan di dalam diri kita. Pada waktu kita bertobat, Tuhan telah menempatkan kepada setiap orang percaya iman yang dari Yesus. 1 Korintus pasal 12 ayat 9 mengatakan kepada yang seorang roh huruf besar di sana memberikan, sama-sama dengan saya katakan, memberikan apa? Iman. Jadi iman itu pemberian saudara yang dikasih Tuhan. Iman itu bukan karena kita latihan tempur gitu ya. Karena kita berlatih diri kita punya iman. Ayat ini berkata bahwa iman itu adalah pemberian. Jadi roh Tuhan memberikan Anda dan saya iman. Berarti iman itu adalah bagian daripada keselamatan setiap orang percaya. Begitu engkau diselamatkan, begitu engkau menjadi orang yang percaya pada Yesus, berarti di dalam dirimu telah ditempatkan iman. Ingat baik saudara, Anda dan saya bisa datang ke tempat ini bukan karena iklan, tetapi karena Tuhan yang tarik Anda. Kita masing-masing mungkin punya kepercayaan masa lalu yang kita pegang. Kenapa sekarang kita bisa percaya pada Yesus? Itu karena roh Tuhan datangin Anda dan diberikan kekuatan, diberikan keyakinan untuk bisa percaya sama Yesus. Saya boleh khotbahin orang jago retorika saya. Tapi kalau roh Tuhan belum menjamah orang itu, ya gak jadi apa-apa saudara. Orang itu gak bakalan bertobat juga. Orang itu gak bakalan mau percaya juga sama perkataan saya. Walaupun secanggih apapun yang saya lakukan. Jadi jelas bahwa seseorang hanya bisa percaya, itu karena Tuhan yang memberikan bahwa dia untuk bisa percaya. Itu dia. Lantas kebanyakan orang Kristen berpikir, mereka belum punya iman. Kebanyakan orang Kristen berpikir, tambahkanlah iman. Makanya kenapa banyak orang Kristen ngejar pendeta. Untuk apa? Didoakan. Agar apa? Agar imannya menjadi lebih besar dari sebelumnya. Agar dia punya iman, kapasitasnya diangkat naik. Dia kejar dan minta didoakan. Oke, apakah di antara kita pernah berpikir seperti ini? Atau mungkin masih berpikir seperti ini? Bahwa iman Anda kecil, iman Anda kurang, dan Anda perlu ditambahkan iman? Haleluya, puji nama Tuhan. Anda tidak sendirian. Kenapa? Karena rasul-rasul dan murid-murid pun juga memiliki prinsip yang sama. Mereka berusaha mengejar untuk menambahkan lagi iman atas mereka. Dalam Lukas 17, murid-murid datang kepada Yesus pada ayat yang kelima dikatakan. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah apa? Iman kami. Ya kan? Murid-murid juga ngomong gitu. Tambahkanlah iman kami. Sama. Kita juga kebanyakan orang Kristen minta ditambahkan. Tapi mari kita lihat ayat selanjutnya. Apa kata Yesus? Jawab Yesus, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan dia akan taat kepadamu. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu, setelah dia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya tuannya itu akan berkata kepada hambanya itu, sediakanlah terlebih dahulu makananku, ikatlah pinggangmu, artinya jangan makan dulu, layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum, dan sesudah saya selesai makan minum, barulah engkau boleh makan dan minum. Lalu adakah tuannya itu berterima kasih kepada hambanya itu? Karena hambanya itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Ayat yang ke-10, demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Mari lihat respon Yesus atas permintaan dari murid-murid, tambahkanlah iman kami. Yang pertama respon Yesus adalah, kata Yesus, kamu gak perlu banyak iman. Kamu tidak membutuhkan banyak iman. Teks ayatnya balikin lagi, Lukas 17 pada ayat yang ke-6, Yesus berkata bahwa asal kamu punya iman sebesar apa? Biji sesawi tahu nggak saudara? Kalau biji jagung itu bisa kita pegang. Biji sesawi itu even antara your thumb and your finger gitu ya. Itu nggak bisa gitu loh, nggak bisa dirasain gitu. Saking kecilnya.
itu biji sawi. Yesus memberikan sebuah ilustrasi ukuran iman. Kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu bisa perintahkan kepada pohon yang besar, tercampak dan terangkat dari tanah dan terlempar ke dalam lautan dan dia akan nurut. Jadi artinya saudara, tidak dibutuhkan iman. Tidak dibutuhkan iman dengan ukuran-ukuran yang kita pikir. Tidak dibutuhkan lebih banyak iman. Yang dibutuhkan bukan lebih banyak iman, tapi yang dibutuhkan adalah kita perlu menggunakan apa yang telah kita miliki. Amin. Pada waktu Anda dan saya percaya pada Yesus, Yesus mengaruniakan iman di dalam diri saudara. Cuman kita nggak sadar. Makanya kita selalu pengen minta lagi dan minta lagi. Tapi Tuhan Yesus berkata, engkau sudah punya iman di dalam dirimu. Engkau tidak perlu ditambahin apa-apa lagi. Bilang amin lagi nih. Yang kedua respon Yesus, tidak memberikan istirahat pada pelayan karena telah bekerja seharian. Tuhan sedang memberikan sebuah instruksi kepada para pelayannya. Hai para pelayan Tuhan, tunaikanlah tugasmu. Jangan pernah berkata saya lelah melayani Tuhan, saya capek melayani Tuhan. Saya sudah melayani ini, saya sudah melayani itu. Tolong dong dikasih fasilitas, tolong dong dihargai, tolong ini, tolong itu. Setiap kita yang dipanggil Tuhan untuk melayani, maka Tuhanmu nanti akan menyediakan apa yang menjadi keperluan setiap pelayan-pelayannya. Sampai hari ini saya melayani Tuhan, saya jumpai tidak pernah saya ditinggalkan sendirian. Tidak pernah saya kekurangan. Saya punya istri, saya punya 4 orang anak. Punya anak di Jakarta 1 aja udah berat, ini 4 saudara. Luar biasa. Dan saya mau katakan sama saudara, sampai hari ini saya diberkati Tuhan. Haleluya. Pada waktu saya menikah dengan istri saya, keluarga istri saya berkata, si Romi jangan cuma pelayanan, kerja dong gitu. Saya mau kerja, tapi panggilan Tuhan untuk saya adalah pelayanan. Saya melayani. Karena menurut keluarga istri saya kurang pemasukannya. Karena pada waktu kami menikah tinggal di perumahan elit, perumahan mewah, yaitu perumahan Pondok Mertua Indah. Itu elit sekali tinggal di situ saudara. Dan itu benar-benar perjuangan tingkat tinggi kalau tinggal di sana. Tapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya menjumpai ketika saya melayani Tuhan, Tuhan senantiasa memberkati, selalu ada, selalu ada, selalu ada. Jadi sampai hari ini makanya ketika kami bangun pelayanan di tempat ini bersama dengan istri, bersama dengan teman-teman semua, saya selalu bilang, nanti Tuhan yang sediakan. Saya selalu percaya. Kita punya banyak kebutuhan ini dan itu dan lain sebagainya. Saya cuma berkata sama teman-teman, nanti Tuhan yang sediakan. Yang perlu kita lakukan adalah apa? Bersyukur dengan apa yang ada di tangan kita, lakukan yang the best yang ada di tangan kita, maka Tuhan akan melimpahkan lebih lagi. Haleluya. Itu sebabnya saya selalu percaya bahwa hidup orang percaya itu bukan karena melihat, tapi karena percaya. Makanya Yesus berkata respon yang kedua ini, iman itu bukan buat disimpan. Banyak orang Kristen gak sadar punya iman. Jadi kata Tuhan ini seperti ini, iman itu seperti pelayan yang harus digunakan, yang harus diperintahkan, yang harus dipakai. Jangan disimpan. Banyak orang Kristen pikir imannya langka gitu ya, jadi pakainya di hari-hari khusus aja gitu. Kalau lagi sakit panas baru beriman, dalam nama Yesus turun suhu tubuh gitu ya. Nanti kalau lagi ada dikejar-kejar debt collector, dalam nama Yesus butakan mata debt collector. Baru imannya jalan gitu kan. Baru kita pakai iman kita. Padahal gak seperti itu saudara. Iman itu seperti pelayan yang harus digunakan. Ilustrasi Yesus jelas ya. Kita semua pernah punya ART kan. Pembantu kita gak bakalan makan sebelum tuannya makan, betul ya? Kita suruh dia. Iman itu bagian yang Tuhan telah tempatkan untuk dipakai. Untuk dipakai. Makanya orang-orang Kristen bergerak bukan lagi dengan apa yang kita lihat, tapi dengan apa yang kita percaya. Dalam 2 Korintus 5 pada ayat yang ke-7 dikatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena iman. Karena percaya, bukan karena melihat. Dari teks ayat ini ditunjukkan bahwa perjalanan orang Kristen itu normalnya harus dengan iman. Jadi iman itu bukan dicari di mana-mana, sudah ada di dalam diri saudara. Pada waktu saudara percaya pada Yesus Kristus. Dalam Galatia 3 ayat 11 juga dikatakan, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Bukan, kita gak dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Adalah jelas bahwa orang yang benar akan hidup oleh iman. Jadi saya hidup, saudara bisa hidup, kita bisa hidup sampai hari ini. Itu karena iman dari Yesus yang ada di dalam diri kita.
Dan kita seringkali gak sadar bahwa kita punya iman yang luar biasa. Balik lagi dalam Efesus 2 pada ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi itu adalah pemberian Allah. Lihat, Tuhan yang kasih. Saudara, kita ini gak pernah bisa menyelamatkan diri kita. Percayalah, Anda boleh berbuat baik sebaik-baiknya. Anda boleh sumbang ini, Anda boleh sumbang itu. Anda boleh beri ini, Anda boleh beri itu. Dengan tujuan agar Tuhan menyelamatkan Anda. Percaya sama saya, Alkitab mengatakan, kita gak mungkin bisa diselamatkan dengan perbuatan. Berbuat baik, good. Tapi perbuatan baik tidak menjamin Anda masuk surga. Yang bisa membuat Anda diselamatkan cuman karena kasih karunia. Amin. Bukan karena usaha kita, tapi karena usahanya Yesus. Yesus yang telah menebus dosa. Makanya Anda dan saya bisa memperoleh keselamatan kekal itu hanya karena kasih karunia, dan itu semua bisa Anda percayai. Anda menerimanya karena iman. Oleh imannya Yesus, Anda bisa mempercayai bahwa Anda sudah diselamatkan. Pertanyaan saya kembali kepada setiap kita. Siapa di sini yang pernah salaman sama Yesus? Siapa di sini yang pernah face to face dengan Yesus? Siapa yang di sini suka ngobrol bareng sama Yesus? Ngopi bareng Yesus? Wah, boleh juga ya kita bikin acara kopi bareng Yesus gitu ya. Haleluya. Ada yang pernah ngobrol sama Yesus, ketemu langsung? Oke, gak pernah. Saya kalau ditanya pernah lihat Yesus face to face? Enggak. Pertanyaan selanjutnya, kok percaya Yesus? Kok kamu percaya Yesus? Oke, kamu dijanjiin surga. Pernah diajak ke surga? Pernah sampai surga? Belum. Sudah pernah lihat surga? Belum. Tapi kok percaya? Kalau saudara percaya Yesus akan masuk surga, itu yang saya mau katakan buat saudara. Gak mungkin kita bisa percaya surga, gak mungkin kita bisa percaya Yesus kalau dia tidak kasih imannya kepada Anda dan saya. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Gak bisa saudara. Kita gak lihat. Karena imannya Allah itu beda dengan iman manusia. Berarti di sini ada dua. Ada imannya Tuhan, ada imannya manusia. Imannya Tuhan itu tidak bergantung dengan kejelasan. Tidak menuntut kejelasan. Iman yang dari Tuhan itu tidak harus jelas dulu baru percaya. Enggak. Terkadang enggak jelas. Terkadang enggak kelihatan. That's imannya Tuhan. Amen. Tapi imannya manusia harus lihat dulu. Harus jelas dulu. Iman manusia berdasarkan panca indera. Apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dibaui, dicium, apa yang dikecap, apa yang diraba. Imannya kita manusia berdasarkan apa yang kita lihat. Saudara bisa duduk di kursi Anda tanpa ragu. Kenapa demikian? Karena Anda melihat orang lain duduk di situ. Walaupun mungkin berat badan Anda oversize, tapi Anda tetap duduk dan tenang duduk di situ. Karena Anda lihat kaki kursinya ada 4. Bagaimana seandainya Anda masuk ke ruangan ini, Anda lihat kursi yang akan Anda duduki, kakinya cuma 3 dan kursi disenderin di tembok. Kira-kira mau duduk nggak? Ya, Anda duduk di sebelah sini nih. Kaki kiri kursinya hilang 1. Kursi disenderin di tembok. Mau duduk di situ nggak? Anda akan berkata, oh enggak. Itu iman manusia. Percayanya berdasarkan apa yang dia lihat. Beda dengan iman yang dari Tuhan. Ada seorang profesor yang bernama John Kavanagh. Dia pergi ke Calcutta, India untuk bertemu dengan Mother Teresa. Namanya John Kavanagh. John sebenarnya dia datang ke India sedang mencari jawaban tentang bagaimana cara yang terbaik untuk dia menghabiskan sisa hidupnya. Lalu pada pagi pertama ketika John bertemu dengan Mother Teresa bertanya kepada John, apa yang dapat saya buat, apa yang dapat saya lakukan bagi kamu, kata Mother Teresa. Lalu John minta kepada Mother Teresa untuk, please pray for me, tolong doakan saya, gitu kan. Lalu Mother Teresa bertanya, apa yang kamu ingin saya doakan? John Kavanagh yang sudah menempuh perjalanan bermil-mil dari Amerika Serikat menuju Calcutta, India tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Dan dia berkata kepada Mother Teresa, doakan agar saya memiliki kejelasan.
Dia minta kejelasan untuk bisa lihat dengan jelas. Lalu Mother Teresa menjawab dengan tegas, no, saya tidak akan mendoakan itu. John langsung bertanya kembali, why? Kenapa kamu tidak mau mendoakan itu? Mother Teresa menjawab begini, kejelasan adalah hal terakhir yang kamu pegang dan itu harus kamu lepaskan. Lalu John berusaha menerangkan bahwa Mother Teresa yang saya lihat, Anda melakukan segala sesuatu, itu semuanya tampak jelas. Sepertinya Mother Teresa tahu apa yang akan engkau buat, apa yang akan engkau lakukan. Saya pengen seperti engkau, jelas dengan apa yang engkau kerjakan. Tapi kemudian Mother Teresa tersenyum dan Mother Teresa tertawa sambil berkata begini, sesungguhnya saya ini tidak pernah punya kejelasan, gitu kata dia. Saya tidak bergantung kepada hal yang jelas dengan mata saya, dengan panca indera saya. Tapi yang saya miliki adalah kepercayaan, faith, dia bilang gitu. Yang dia miliki adalah iman. Jadi hari ini kata Mother Teresa, saya berdoa buat kamu agar kamu dapat mempercayai Tuhan. Amin. Itu sebabnya Mother Teresa pelayanannya luar biasa. Dia bukan karena kejelasan, dia lakukan hal-hal yang luar biasa. Kalau kita melihat dengan kacamata kita, wah orang ini teratur ya, apa yang dia buat. Padahal sesungguhnya dia melakukan itu karena iman yang Tuhan taruh di dalam diri dia. Iman yang Tuhan taruh di dalam diri saudara akan membuat saudara bisa melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Amin. Dan orang akan bersorak-sorai, orang akan bilang kamu hebat, kamu luar biasa ya. Wow, apa yang kamu kerjakan dahsyat. Itu kenapa? Karena iman yang ada di dalam kita, iman yang dari Yesus. Kita naik pesawat terbang, berani mau naik pesawat terbang tanpa kenal pilot. Ya kan? Dan kita nggak tahu umur pesawatnya, main duduk aja dan kita yakin sampai di tempat tujuan. Itu iman manusia kita. Padahal kita nggak kenal tuh pilot. Tapi seandainya saudara duduk di pesawat, lantas saudara nengok ke jendela, pas di sayap pesawat saudara lihat ada asap di situ, mesinnya terbakar satu. Saya percaya saudara langsung berdiri dari tempat duduk saudara dan saudara minta pintu dibuka. Saudara pasti minta keluar. Kenapa demikian? Saudara tidak percaya bahwa saudara akan selamat kalau dengan kondisi pesawat seperti itu. Karena mata Anda melihat. Itu iman manusia. Iman manusia butuh kejelasan. Iman manusia tidak bisa percaya yang tidak jelas. Iman yang dari Tuhan, walaupun gak jelas, tetap ketika Tuhan taruh, Anda bisa percayai walaupun belum kelihatan. Makanya sometimes ketika kita orang Kristen percaya kepada janji Tuhan, orang bilang kita apa? Gila. Kita dibilang gila karena kita memperkatakan yang belum terjadi. Kita memperkatakan sesuatu yang mustahil. Tapi saya mau kasih tahu buat saudara, jadi orang Kristen, kalau belum dibilang gila, belum rohani. Jadi kalau saudara bilang gila, puji Tuhan, berarti saudara rohani. Amin. Jadi gak usah kecewa kalau ada orang bilang sama saudara, lu kayak orang gila lu, gak apa-apa. Karena memang kita di dalam Tuhan, kita dijaminkan hal-hal yang mustahil. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, itu sebabnya berarti di dalam diri kita sekarang ada iman. Dan iman itu datang dari Tuhan. Itu sebabnya kita perlu memahami janji Tuhan. Tuhan tidak pernah membedakan ukuran iman yang satu dengan ukuran iman yang lain. Semua kita diberikan ukuran iman yang sama. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lain. Semua telah menerima ukuran iman yang sama. Mungkin saudara berkata kepada saya, Pastor, mungkin karena saya berbuat salah kali. Karena saya telah melakukan kekeliruan. Makanya tadinya Tuhan sudah kasih iman. Tuhan ambil lagi. Hari ini saya mau ingatkan sama saudara. Kalau Tuhan sudah memberi, dia tidak ambil lagi. Halo? Kalau Tuhan udah kasih, dia nggak apa? Nggak tarik lagi. Tuhan itu bukan tarik ulur. Kalau dia ngasih, lagi seneng, dia lihat Anda baik, dia kasih. Tapi begitu dia lihat, kita bikin kesel dia ambil lagi. Itu nggak begitu Tuhan. Yang begitu kita manusia. Kita. Ada orang ke gereja seneng di rumah Tuhan, dia seneng dengan ibadah, dia pengen membantu, memberkati, dia beliin kursi di sebuah gereja nih saudara. Wah kursi dibeliin, gereja punya kursi yang baru gitu kan. Tapi begitu dia kesel, dia gak nyaman dengan gembalanya, kursinya diambil lagi sama dia. Dia bilang nih kursi gue katanya. Tuh gereja yang tadinya harus duduk di kursi, akhirnya duduk lesehan saudara. Bayangin saudara. Itu manusia kita. Kita memberinya tergantung mood. Tuhan gak gitu. Tuhan gak mood-moodan.
Makanya sampai hari ini saya mau kasih tahu buat saudara, berkat Tuhan tidak tergantung situasi Anda. Amin. Tidak tergantung apa yang Anda buat. Berkat Tuhan tetap tersedia buat Anda. Kenapa? Karena dia itu adalah pribadi yang tidak pernah menyesali pemberian yang disediakan. Dalam Roma 11 ayat 29 telah dijelaskan, karunia iman Allah itu sifatnya permanen. Berarti di dalam diri setiap kita ada karunia iman. Sama-sama dengan saya katakan ada karunia iman. Ya, berarti saudara harus ingat, saudara dan saya kita punya iman yang sama seperti Paulus. Saudara dan saya punya iman yang sama seperti Rasul Petrus dan seperti rasul-rasul yang lainnya. Bahkan Petrus berkata di dalam 2 Petrus 1 pada ayat yang pertama, dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman berharga. Sama-sama katakan iman berharga. Ya, iman berharga yang sama oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Kenapa Petrus berkata iman berharga? Kata Yunani iman yang berharga, precious, tak ternilai saudara. Dalam bahasa Yunaninya, isotimos, itu diterjemahkan berharga yang sama, nilainya sama, kehormatan yang sama. Berarti apa yang dimiliki oleh Petrus, imannya ini, itu juga dimiliki oleh Anda dan saya. Sebagaimana Petrus berharga di mata Tuhan, dilihat oleh Tuhan sebagai hamba yang luar biasa, saudara dan saya juga memiliki standar yang sama dengan Petrus. Nilaimu sama, kehormatan kita juga sama di mata Tuhan. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan kita. Jadi artinya iman yang ada pada Petrus yang bisa melihat Dorcas bangkit dari kematian. Petrus jalan bayangannya kena orang sakit sembuh. Dan Petrus ketemu dengan orang lumpuh, dia pegang, dia suruh bangkit berdiri. Orang lumpuh itu bangkit berdiri. Iman yang ada pada Petrus, itu juga ada pada Anda. Amin. Tuhan telah menyediakan bagian ini di dalam kehidupan Anda dan saya. Oleh sebab itu saudara, yang membuat kita seringkali merasa nggak punya iman. Seringkali merasa iman kita kecil. Kenapa? Karena kita telah membiarkan perasaan kita. Kita telah membiarkan perasaan kita mengalahkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Padahal firman Tuhan telah mengatakan Anda punya yang luar biasa dari Tuhan. Tapi kitanya telah diperdaya oleh iblis. Sehingga kita bilang, jangan saya deh pendeta. Saya masih kecil imannya. Saya mah kurang gitu kan. Saya mah apa atuh gitu kan. Kita seringkali mengatakan begitu. Kita mengecilkan diri kita sendiri. Padahal Anda itu telah dikaruniakan Tuhan yang luar biasa. Halo? Sama-sama dengan saya. Sebagaimana Petrus. Bilang yang keras. Sebagaimana Petrus. Bisa melakukan perkara kuasa. Bisa membuktikan mujizat Tuhan. Hal yang sama juga Tuhan telah tempatkan di dalam diri saya. Saya juga bisa melakukan perkara-perkara yang ajaib. Karena Yesus hidup di dalam diri saya. Kasih tepuk tangan lagi bagi Tuhan Yesus Kristus. Anda punya nilai kehormatan yang sama. Oke, makanya hari ini jangan mau lagi ditakut-takuti. Anda jangan mau diintimidasi. Karena 1 Yohanes 4 ayat 17 berkata, dalam hal inilah kasih Allah menjadi sempurna di dalam kita. Yaitu kalau kita mempunyai keberanian untuk percaya. Sama-sama dengan saya katakan percaya. Pada hari penghakiman. Karena sama seperti Yesus. Sama-sama katakan sama seperti Yesus. Kita juga ada di dalam dunia ini. Garis bawahi teks ayat ini. Anda sama seperti Yesus. Saya sama seperti Yesus. Amin. Jadi setan tidak bisa mendakwa saya. Setan tidak bisa menghakimi saya. Karena saya sama seperti Yesus. Sebagaimana Yesus bisa ngusir setan, saya juga bisa ngusir setan. Anda bisa ngusir setan. Amin. Makanya saya katakan, untuk bagian konseling pelepasan, gak harus dari suku tertentu. Anda yang percaya pada Yesus, Anda bisa ngusir setan. Tapi memang bagian konseling pelepasan, banyak kan orang Batak. Ya kan? Orang Batak kan, aku perintahkan kau. Wah gitu dia. Udah Batak, mantan tentara lagi. Ya kan? Takut tuh setan. Aku perintahkan kau, keluar. Out tuh setan langsung. Belum diusir, setan ketemu orang Batak, udah pergi duluan. Itu dia saudara ya. Makanya saya kasih tahu buat saudara, ingat baik. Saudara, kita semua
Nggak perlu harus suku tertentu. Semua kita diberikan kuasa yang sama. Karena kita sama seperti Yesus. Bilang dengan keras, saya sama seperti Yesus. Oke, pertanyaannya. Sekarang, bagaimana agar iman ini dapat bekerja? Ternyata agar iman kita dapat bekerja, yang pertama iman timbul dari mendengarkan firman Tuhan. Nggak bisa kalau nggak baca Alkitab. Halo? Nggak bisa cuman nebeng sama pendeta. Dengerin di hari Minggu, nggak cukup. Anda mesti gali firman di rumah, dengerin firman Tuhan. Ya kan? Sometimes mungkin di gadget Anda lihat ada TikTok di situ tentang firman Tuhan, ya kan? Tapi better saudara juga harus baca firman Tuhan sendiri. Karena Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara tahu nggak perempuan yang perdarahan selama 12 tahun? Kenapa dia sembuh? Awalnya apa? Dia dengar Yesus, ada mujizat. Karena dia dengar Yesus, dia percaya, imannya timbul untuk mau keluar dari rumah. Perempuan pendarahan itu gak boleh keluar rumah. Karena perempuan yang perdarahan, yang sedang datang bulan itu dianggap najis. Jadi kalau dia keluar ketemu orang, kena sentuh orang jadi najis gara-gara dia. Jadi dia terkucilkan di rumah dia, 12 tahun dia sakit pendarahan, gak keluar-keluar. Tapi dia dengar kabar Yesus, dia langsung ambil action. Pengetahuannya, pemahamannya, artinya ketika dia dengar kabar dari Tuhan, dengar janji Tuhan, dengar janji Yesus, dia rela keluar. Dia harus berhadapan dengan orang-orang yang menghakimi dia, yang mencaci maki dia, gak peduli dia. Dia terobos kerumunan orang banyak, dia kejar Yesus, dia kejar Yesus. Imannya bekerja karena dia dengar kabar baik. Hari ini juga hal yang sama terjadi bagi hidup saudara. Ketika engkau dengar firman Tuhan dan engkau pegang firman Tuhan itu, imanmu bertumbuh. Karena iman yang diberikan Tuhan bekerja berdasarkan firman Tuhan. Saudara jadi percaya, mujizat Tuhan bisa terjadi bagi hidup Anda. So jangan pernah berhenti baca Alkitab. Ambil firmannya, bacalah firmannya. Dan firman itu akan mengenyangkan kehidupan Anda dan membuat Anda menjadi berhasil. Yang kedua, bagaimana agar iman dapat bekerja? Iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman harus dipraktekkan, iman harus dilakukan. Yakobus 2 ayat 20 berkata, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Salah satu hukum iman yang mengatur tentang iman adalah tindakan. Kalau kita tidak bertindak, ya kan, saudara tidak akan terjadi apa-apa. Saya sudah ngomong sama saudara, keluar dari ruangan ini lagi kebakaran. Tapi saudara slow aja. Keluar, itu apinya akan melahap ruangan ini. Ayo kamu keluar dari tempat ini. Saya sudah ngomong sama saudara. Tapi saudara santai duduk di situ. Maka saya kasih tahu, saudara akan mati. Saudara tidak akan terjadi keselamatan. Sama, firman Tuhan telah disampaikan buat saudara. Saudara harus take action. Anda harus meresponinya dengan tindakan. Anda harus ambil tindakan, Anda harus ambil langkah. Ambil langkah. Daniel 11 pada ayat 32b dikatakan, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Firman Tuhan sudah ada terima, itu membutuhkan tindakan, respon untuk bertindak, untuk mengambil langkah. Mungkin saudara berhadapan dengan situasi yang gak gampang, tapi saudara harus mengambil tindakan. Saudara sebagai seorang pengusaha, Anda harus berani mengambil resiko berhadapan dengan tantangan. Oke. Anda sebagai seorang pekerja yang berhadapan dengan kompetitor dan lain sebagainya, Anda harus berani bersikap untuk mengambil langkah, untuk mengambil tindakan. Anda percaya bahwa Anda bisa. Kenapa? Karena Anda punya firman Tuhan di dalam hidup Anda. Yang menjadi persoalan saudara, yang membinasakan kita adalah bukan apa yang kita tahu, tapi apa yang kita nggak tahu. Kalau kita nggak punya firman, itu bahaya buat kita. Hosea 4 ayat yang ke-6 berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Dalam teks The Message, my people are ruined because they don't know what's right or true. Banyak orang akhirnya binasa karena mereka nggak tahu yang mana yang benar. Apa yang mereka nggak tahu itulah yang membinasakan mereka. Kurangnya pemahaman, kurangnya pengetahuan itu yang bisa membunuh kita. Jadi saudara ketika dengar firman agar imanmu dapat dibangkitkan, take action. Dan take actionnya harus benar. Take actionnya sesuai firman Tuhan. Iya kan? Anda jomblo. Ambil take actionnya mesti benar. Jomblo ketemunya dengan pasangan yang seiman. Jangan siapa aja lombat. Gitu kan? Biasanya umur di bawah 20 tahun digodain. Yang cewek bilangnya apa? Pas digodain. Siapa lu? Gitu kan? Perempuan kan gitu. Siapa lu? Nanti pas udah umur 25 tahun digodain sama cowok. Dia jawabnya apa? Siapa ya? Gitu. Nanti umurnya udah 30 tahun belum dapat jodoh digodain. Dia jawabnya apa? Siapa nih? Gitu.
35 tahun belum dapat juga, digodain cowok, siapa aja deh. Gitu saudara. Udah beda tuh. Ya kan? Jadi saudara lihat, Tuhan mau kasih tahu buat saudara bahwa Tuhan ingin agar setiap kita benar-benar ambil tindakan yang sesuai firman. Jangan asal-asalan kau belum dapat jodoh, siapa aja embat deh. Biar gak seiman, yang penting ada napasnya. Ya jangan dong. Harus sesuai dengan petunjuk firman Tuhan. Kalau kau udah punya istri, jaga kesucianmu, jaga kekudusanmu. Hanya satu istri sampai selama-lamanya, gak ada yang lain. Kalau kau sudah punya seorang suami, satu suami sampai selama-lamanya, gak ada lagi yang lain. Itu tindakan yang sesuai dengan firman Tuhan. Tidak melakukan yang di luar firman Tuhan. Jadi tindakan kita harus sama dengan petunjuk firman Tuhan. Jangan keluar dari firman Tuhan. Yang membuat iman gak bekerja, karena kita melakukan tindakan yang tidak tepat. Yang ketiga, yang perlu kita lakukan agar iman kita dapat aktif, iman diaktifkan oleh suara, voice. Ada suara. Salah satu hal yang diabaikan orang Kristen adalah karena mereka gagal menggunakan kuasa yang ada di dalam perkataan. Banyak orang Kristen suka salah, asal ngomong, asal bunyi, asal ngucap. Begitu menghadapi masalah, aduh sial nih, gitu. Ngadepin sesuatu, ngomongnya asal-asalan. Saya sial punya anak kamu. Kamu anak setan gitu bilangnya. Kamu anak iblis. Anak dibilang setan, anak dibilang iblis. Kalau tuh anak setan, tuh anak iblis, bapaknya setan berarti. Iya kan? Bapaknya iblis berarti. Bayangin kita sering mengatakan kata-kata yang salah. Makanya kenapanya iman tidak terjadi. Kenapa? Karena kita ngucapin salah. Kata-kata kita gak bener. Kata-katanya bukan kata-kata memberkati. Kita banyak kali ngucapin kata-kata yang negatif. Tapi kita pengen dapat resultnya yang berhasil. Gak bisa. Kata-katanya dibenerin dulu. Kalau kata-katanya benar, resultnya juga pasti benar. Nah kita mesti ngucapin yang sesuai dengan petunjuk firman Tuhan. Suami harus berani mengucapkan kata-kata baik. Kamu adalah istri yang luar biasa, gitu kan. Aku bisa berhasil karena kamu bersama-sama dengan aku. Tuhan telah menurunkan malaikatnya ada di sebelah aku. Waduh tuh istri langsung melayang tuh. Wah gitu langsung ya. Sebaliknya istri juga harus memuji suaminya. Perkatakan kata-kata baik. Papa adalah pria yang luar biasa. Papa dikirimkan Tuhan untuk menjadi, yaitu menjadi tiang doa, menjadi memberkati kehidupan aku. Papa hadir di dalam hidupku, merubah kehidupan rohaniku. Wah, justru gara-gara Papa, aku lebih hidup lagi. Waduh, itu bonus suami yang tersembunyi 2 tahun itu keluar semua langsung. Nah itu dia ya. Jadi saudara benar-benar ketika istri memuji suaminya itu menjadi luar biasa. Kata-kata pujian itu harus diucapkan. Karena Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hati-hati dengan lidah kita. Jangan ucap yang salah. Ucapkan perkataan firman. Karena perempuan yang berdarah 12 tahun dia bilang begini, asal kujamah ujung jubah Yesus, aku pasti sembuh. Dia belum disembuhkan, tapi dia udah ngucap duluan, asal kujamah ujung jubahnya, aku disembuhkan. Dia beriman seperti itu, kenapa? Karena perkataan di perjanjian lama, bahwa ujung jumbai itu juga menandakan kehadiran Tuhan. Jadi menyentuh ujung jumbai, imam. Jadi perempuan ini memakai perkataan perjanjian lama, dan dia mengimani terjadi kesembuhan, maka dia mengalami mujizat. Yang keempat, yang terakhir, iman tidak bisa bercampur dengan ketidakpercayaan. Kalau saudara beriman, Tuhan telah kasih beriman buat saudara, imanmu gak ada yang kurang. Tapi yang perlu dikurangin adalah apa? Ketidakpercayaan yang ada pada kita, itu yang menghalangi iman. Yakobus 1 ayat 5, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati, sama-sama katakan, tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi saudara bisa melihat di sini bahwa orang yang bimbang, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi kenapa iman kita tidak bekerja? Karena yang keempat ini. Karena kita juga gak percaya. Misalkan saudara ini ada kuda.
Di sebelah kanan ada kuda, di sebelah kiri berhadapan dengan bertolak belakang. Yang satu ke kiri, yang satu ke kanan. Ini bebannya, dia ditarik talinya ke sini. Beban ini misalkan 50 kilo. Oke. Kekuatannya misalkan 100 kilo, ini 100 kilo saudara. Sama-sama 100 kilo. Kudanya narik saudara. Kudanya narik, yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Ketika kudanya bergerak, maka nilai di sini, nilai bebannya, ini tidak akan pernah bergerak dari tempatnya. Dia akan tetap di tempat. Karena yang satu bergerak ke kanan, satu bergerak ke kiri. Seringkali kenapa iman kita tidak terjadi, tidak bergerak, doa kita tidak terjawab? Karena satu sisi kita beriman, ini beban, kita mau bawa, kita mau buang iman kita dengan kekuatan tadi yang di sebelah kanan. Kuda yang sebelah kanan. Tapi kuda yang sebelah kiri adalah ketidakpercayaan. Satu sisi kita percaya, satu sisi lagi kita nggak percaya. Saya percaya firman Tuhan pendeta, saya percaya firman Tuhan pastor. Tapi kan kata dokter, gitu lagi saudara. Tapi kan situasi ekonominya begini. Saya percaya Tuhan bisa memberkati saya. Tapi kan saldo bank saya gitu. Saya percaya Tuhan bisa membuat mujizat. Tapi kan, sehingga kenapa tidak terjadi kuasa Tuhan, tidak terjadi mujizat? Karena kita masih membiarkan ketidakpercayaan. Yang perlu kita lakukan, ingat firman Tuhan berkata, orang yang bimbang tidak dapat apa-apa. Gak dapat apa-apa. Tapi ketika engkau memanfaatkan dengan percaya dalam artian, percaya janji Tuhan. Tuhan sudah taruh iman. Yang perlu dihilangkan apa? Ketidakpercayaan, kekhawatiranmu. Lepasin semuanya. Sekali percaya Tuhan, aku tetap percaya. Apapun, walaupun aku belum melihat, walaupun aku belum mendengar, walaupun belum ada yang datang memberikan jawaban, tapi saya percaya Tuhan punya waktu yang tepat untuk memberikan jawaban atas setiap persoalan. Karena buat Tuhan, waktu gak ada masalah, Dia bisa datang tepat pada waktunya. Anak-anak Tuhan yang percaya kepada waktunya Tuhan, dia tidak akan pernah kecewa. Mereka akan melihat perkara ajaib dinyatakan. Makanya untuk menyingkirkan ketidakpercayaan, caranya apa? Matius 17 ayat 21 mengatakan, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Jenis apa? Jenis ketidakpercayaan. Jadi untuk menyingkirkan ketidakpercayaan, berpuasa. Puasa itu bukan untuk minta berkat, saudara, salah. Puasa itu bukan minta jawaban doa kita digenapi, bukan. Berpuasa itu untuk menonaktifkan kedagingan kita. Karena drive yang paling kuat adalah perut. Karena saudara disuruh makan oleh perut, bukan disuruh makan oleh jam makan siang, bukan. Perut yang teriak, ya kan? Kampung tengah sudah teriak. Ketika kita bilang enggak, kita makan nanti, dia kasih respon lagi. Pala kita dibikin pusing, kita dibikin stres. Hari ini saya mau kasih tahu buat saudara, berpuasa membuat daging kehilangan daya, kehilangan kemampuan. Berpuasa menghilangkan ketidakpercayaan. Berpuasa membuat Anda yakin waktu Tuhan tepat, jawaban doa Tuhan disediakan. Amin. Berpuasa menghilangkan tipu daya setan. Jadi kalau saudara berpuasa, ngerti maksudnya berpuasa. Kapan saya boleh berpuasa mulainya? Mulai dari jam 10 malam kalau saya. Sampai jam berapa? Sampai jam 6 sore lagi baru buka. Nggak makan, nggak minum. Kalau saudara berat, mungkin saudara mulai dari jam 10 sampai jam 3 sore. Berikutnya lagi tambahin lagi 1 jam ke depan. Tambahin lagi, tambahin lagi. Nanti lama-lama saudara bisa puasa jam 10 malam sampai jam 10 malam lagi juga saudara bisa. Caranya begitu, bertahap. Tapi dengan saudara melakukan itu, saudara akan membuat daging kehilangan kekuatan dan membuat roh saudara kuat. Ingat baik, iman tidak ada yang kurang. Iman itu telah ditempatkan di dalam diri saudara. Amin. Iman itu gak seperti anak bayi, lahir, bertumbuh, terus bertumbuh tidak. Yang bertumbuh bukan roh kita, yang bertumbuh jiwa kita. Jiwa kita yang perlu latihan, baca Alkitab, didoakan hamba Tuhan, dengerin kelas-kelas, ikut pembelajaran firman Tuhan. Itu jiwa kita yang dibereskan, yang bertumbuh. Tapi secara spirit, roh Tuhan ada di dalam kita. Roh yang ada di dalam dirimu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Dan saudara bisa melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Saya closing. Kita sudah memiliki iman yang sama seperti Yesus dalam roh kita yang telah menjadi baru. Maka kita tidak memiliki masalah iman. Yang kita miliki cuma masalah pengetahuan akan firman. Dan kita perlu mengetahui apa yang sudah kita miliki. Dan kita mulai belajar untuk bagaimana menggunakannya. Saya berdoa, hari ini saudara paham? Di dalam diri saudara ada karunia iman yang luar biasa.
Percaya? Ada karunia iman, amin. Tuhan sediakan bagian yang terbaik bagi hidup Anda. Kasih tepuk tangan lagi bagi Tuhan Yesus Kristus.